Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Melati. Saya mahasiswa Universitas Indra Prasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Dari kelas R1D dengan NPM 202114500 329. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan tema pengaruh media sosial bagi generasi Z. Pertama, saya akan menjelaskan definisi media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial merupakan situs di mana seseorang dapat membuat webpage pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk saling bersosialisasi, berbagi informasi, dan berkomunikasi. Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh kalangan remaja antara lain Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, TikTok, dan YouTube. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna di media sosial, khususnya bagi generasi Z. Bagaimana penggunaan media sosial di kalangan generasi Z? Di kalangan anak muda saat ini, media sosial biasa digunakan sebagai tempat untuk mencari teman, mencurahkan isi hati mereka, mengupload foto, dan lain-lain. Contoh salah satu media sosial yang digunakan generasi Z untuk meluarkan perasaannya melalui tulisan dengan kamera handphone mereka, lalu mereka menguploadnya ke media sosial agar teman-teman maya mereka tahu bahwa dia sedang di suatu tempat atau sedang melakukan suatu hal. Dan berikut merupakan grafik dari tingkat pengguna media sosial dari tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama adalah Line Inc. sebesar 35%, ada Facebook Messenger sebesar 50%, ada Line 50%, Twitter 56%, Instagram 79%, Facebook 82%, WhatsApp 84%, dan disusul oleh YouTube sebesar 88%. Media sosial tentunya mempunyai dampak negatif dan positifnya loh. Dampak positifnya antara lain yaitu pertama, mempunyai banyak teman. Dengan adanya media sosial, mereka lebih termotivasi untuk mengembangkan diri dengan teman-teman yang mereka jumpai secara online karena mereka dapat berinteraksi dengan teman satu negara maupun beda-beda negara. Yang kedua yaitu mempermudah komunikasi. Dengan adanya media sosial memudahkan kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita di tempat yang jauh, dengan kerabat, orang tua, saudara, atau yang berada di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang ketiga yaitu sarana mengembangkan minat bakat. Beberapa aplikasi di media sosial memberikan fasilitas bagi siapa saja untuk mengeksplor kreativitas mereka dan dapat mengembangkan minat dan bakat. Yang keempat, sebagai alat hiburan, seperti menonton YouTube, bermain game, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai sarana promosi media sosial juga media sosial juga membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan, dan kita bisa jual barang atau jasa tersebut melalui marketplace seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Yang keenam yaitu sebagai media sharing atau berbagi, di mana memudahkan para generasi Z untuk berbagi informasi atau pengalaman hidupnya melalui blog maupun channel YouTube mereka. Media sosial juga mempunyai dampak negatifnya. Yang pertama yaitu
munculnya kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan cybercrime. Yang kedua, menimbulkan kecanduan media sosial yang akhirnya menimbulkan sikap malas dan rasa kurang bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Lalu, mudahnya penyebaran gambar-gambar negatif seperti pornografi. Dan selanjutnya ada sarana penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan kesehatan fisik maupun mental kita menjadi terganggu. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi pengaruh buruk media sosial? Yang pertama yaitu orang tua harus selalu memantau kegiatan anak di media sosial. Dan kedua, perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Selanjutnya, remaja sebaiknya mencari kesibukan lain yang lebih bermanfaat seperti belajar, melatih minat dan bakat, bermain bersama teman-teman di dunia nyata. Dan yang terakhir yaitu remaja juga harus bisa mengatur jadwal kesehariannya agar lebih teratur dan produktif. Setelah kita mengetahui dampak positif dan negatif media sosial, maka berbijaklah bermedia sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.